Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube saya Syahrul Mustafa. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena pinjol atau peer to peer ya, yang berstatus ilegal. Ya, ini menjadi menarik karena isu ini cukup meresahkan masyarakat. Mulai terjadi sejak tahun 2018 sampai sekarang, masalah isu pinjol ini masih menjadi isu yang meresahkan sebagian besar masyarakat, yang terutama adalah terkait dengan pinjol-pinjol yang ilegal yang tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan usaha itu dari otoritas jasa keuangan. Nah, pada tahun 2021 saja itu ada sekitar 19.000 ya 711 kasus terkait dengan laporan pengaduan pinjol yang ilegal ini yang terjadi. Kemudian juga di tahun yang sama itu ada tim yang dibentuk oleh pemerintah, tim waspada investasi ya, Satgas Waspada Investasi atau dikenal dengan SWI. Itu ada sekitar 13 kementerian yang masuk di dalam Satgas tersebut, dan pada tahun 2021 itu kementerian tim ini berhasil menindak sekitar 3.515 penyelenggara pinjol ilegal ya. Kemudian juga dari Kementerian Komunikasi dan Informasi itu berhasil menutup sekitar 4.874 konten pinjol ilegal yang tersebar di berbagai platform yang ada. Nah, tetapi meskipun tadi sudah ada penindakan terhadap pinjol-pinjol ilegal, tetap saja masih ada ya pinjol-pinjol ilegal. Bahkan ada istilah pepatah mungkin yang sering kita dengar, mati satu tumbuh seribu. Ya, ini memang satu tantangan besar yang dihadapi dalam penanganan soal pinjol ilegal ini. Nah, ada banyak dugaan pelanggaran yang terjadi dalam praktek pinjol ini ya. Pertama adalah soal adanya pencairan tanpa ada persetujuan dari nasabah terlebih dahulu. Ini ada kasus yang seperti ini. Ada juga ancaman penyebaran data pribadi. Yang ini yang paling banyak ya, sama teror dan intimidasi. Nah, ini baik intimidasi lewat telepon maupun intimidasi yang ada yang didatangi juga ke rumah nasabahnya gitu ya. Nah, sampai juga ada kata-kata kasar ya, kata-kata kasar dan pelecehan, bahkan pengambilan barang langsung milik nasabah yang tadi minjam lewat pinjol ilegal itu. Itu berbagai kasus itu membuat keresahan di masyarakat dan juga memunculkan berbagai pertanyaan di masyarakat. Dari beberapa tahun terakhir ini saya banyak sekali menerima laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan praktek-praktek yang seperti itu. Nah, jadi pertanyaan mendasarnya adalah ya yang muncul dan banyak dipertanyakan oleh masyarakat, ke beberapa klien saya yang saya tangani juga terkait dengan kasus ini tuh sederhana saja. Mereka bertanya apakah tindakan pinjol yang tadi menyebarkan data pribadi itu bisa nggak dilaporkan atau bisa nggak dia dipidana. Nah, untuk menjawab apakah bisa atau tidak, tentu saja kita harus melihat apa dasar hukumnya. Tentu saja kan begitu terlebih dahulu, apa dasar hukumnya. Nah, pinjol yang melakukan tindakan ya, terutama pinjol ilegal yang melakukan tindakan penyebaran data pribadi ini jelas ya, itu menurut saya masuk dalam tindakan pidana, karena dalam penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan. Jadi kalau data saya ini digunakan oleh pihak lain itu ya, maka harus ada persetujuan dari saya sebagai pemilik datanya ini. Orang data-data pribadi itu saya mau digunakan untuk ABCD, kan tentu juga saya harus tahu untuk apa dan sebagainya. Terlebih lagi jika data-data pribadi itu digunakan untuk membuat citra saya buruk, nama baik saya buruk gitu ya. Dan saya seakan-akan dianggap sebagai seorang penjahat gara-gara saya belum membayar hutang. Nah,
tentu ini sudah sangat merugikan kepentingan saya gitu ya. Jadi data-data pribadi itu apabila tidak seizin itu diberikan oleh si pemiliknya yang punya data itu, maka yang menggunakan data pribadi tersebut tanpa izin menyebarkan dan sebagainya itu akan terkena ya pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ya, ini bisa dijungtokan ke pasal 48. Jadi dalam pasal itu tuh salah satu ancamannya adalah dia akan dipidana dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Jadi ini tidak ringan ya, ancaman pidana 9 tahun itu tidak ringan. Jadi harus hati-hati dan tentu saja pinjol yang melakukan tadi tindakan-tindakan seperti itu harus tahu bahwa perbuatan yang dilakukan ini ada ancaman pidananya itu 9 tahun. Nah, yang kedua, terkait dengan pengancaman misalnya melalui media elektronik. Ya, ini juga sama, termasuk juga tindakan pidana. Nah, di dalam pasal 29 Undang-Undang ITE itu ancamannya 4 tahun ya. Dan kalau dihubungkan dengan konteks pidana, maka ketentuan itu juga bisa melanggar atau pelaku bisa dijerat dengan pasal 368 KUHP ya itu dan pasal 29 dijuntokan dengan pasal 45 Undang-Undang ITE. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya pihak pinjol tadi melalui debt collectornya atau melalui siapapun gitu ya yang melakukan tindakan kekerasan atau mengambil barang milik nasabahnya itu tadi yang mengalami macet kredit ya pembayaran, apakah bisa dijerat? Bisa kalau dia melakukan kekerasan atau mengambil barang itu kan ada ketentuan dalam KUHP pasal 170, pasal 351, pasal 368 ayat 1 dan pasal 335 ayat 1. Jadi nggak boleh gitu ya mereka melakukan pengambilan barang gitu ya sesuka hatinya, apalagi melakukan kekerasan fisik terhadap nasabah yang belum membayar pinjol. Nah, lalu bagaimana ya masyarakat kalau terjadi hal-hal seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja tidak mesti harus melaporkan itu lewat pengacara atau advokat ke kepolisian. Masyarakat bisa langsung juga melaporkan gitu ya ke kepolisian. Bisa juga masyarakat melaporkan mengadukan masalah ini ke OJK. Itu sudah tersedia aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi otoritas jasa keuangan itu sudah membuat aplikasi yang dimaksudkan sebenarnya untuk memudahkan apabila terjadi hal-hal ya pelaku usaha yang merugikan kepentingan konsumen, terutama adalah dalam masalah pinjol ini itu bisa mengadukannya ke OJK melalui aplikasi ya portal perlindungan konsumen atau juga bisa disampaikan melalui kontak 157 atau WhatsApp ya. Ini yang saya dapat datanya dari OJK 0811 ya 571 571 157. Nah, kemudian tentu saja dengan banyaknya kasus ini juga masyarakat harus belajar mengambil hikmahnya pembelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari proses ini. Nah, saya hanya ingin menyarankan beberapa tips bagi masyarakat dalam memilih ya pinjol. Tentu saja yang pertama itu adalah harus pinjol yang memang berbadan hukum dan tentu saja memiliki izin operasional dari otoritas jasa keuangan ya karena ketika mereka terdaftar dan menjadi masuk dalam OJK tentu saja mereka harus mengikuti aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam OJK. Nah, yang kedua, nah, saya kira ini penting juga ya harus ada tindakan yang lebih masif, tindakan yang lebih cepat ya dari
semua pihak, terutama adalah aparat penegak hukum gitu ya, ini harus bersama-sama gitu ya, bergandengan tangan juga dengan masyarakat yang peduli terhadap masalah ini untuk sama-sama memberantas praktek-praktek pinjol-pinjol yang ilegal ini. Nah, termasuk juga ya bukan hanya tadi bagaimana mengenakan pelaku dalam hal ini debt collector yang tadi melakukan hal-hal yang pengancaman dan sebagainya. Dan terkait dengan masalah pinjol ilegal ini karena ini berkaitan dengan sistem ya yang dibangun di pinjol itu, tentu saja di situ juga harus ditindak investornya, operatornya gitu ya, debt collectornya, nah dan sebagainya, dan mereka tentu harus diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya, jika memang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tadi saya jelaskan. Nah, ketiga, saya kira ini juga penting untuk segera dilakukan. Jadi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sampai pemerintah desa, saya kira mereka tidak harus juga, terutama adalah pemerintah daerah dan pemerintah eh, kecamatan dan desa ya, itu bagaimana juga ikut terlibat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pinjol ini, karena masih banyak masyarakat ya yang tidak tahu pinjol ilegal ini, banyak yang tidak tahu. Nah, namanya masyarakat dalam kondisi mereka ya, saya pun gitu ya, dalam kondisi kita tidak punya uang, ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dan sebagainya. Dalam situasi itu orang memang harus butuh uang, biasanya psikologinya itu tidak berpikir rasional, yang penting dapat uang. Jadi ada tawaran pinjol yang menggiurkan, ya sudah diambil saja. Tetapi resiko-resiko setelah itu kan jarang dipertimbangkan. Apakah saat itu mau melihat pinjol itu ilegal tidak, ya biasanya itu terabaikan. Yang penting dapat uangnya saja gitu ya. Nah baru tahu, oh ternyata setelah dicairkan, setelah berbunga-bunga utangnya, oh ternyata pinjol itu pinjol yang ilegal. Oh ternyata pinjol itu melakukan pengancaman, oh ternyata pinjol itu melakukan teror dan sebagainya. Nah jadi penting bagi masyarakat untuk menahan diri juga dalam hal melakukan pinjaman via online ini, memastikan terlebih dahulu bahwa pinjol ini adalah pinjol yang memang legal ya, ya dia di bawah naungan dari otoritas jasa keuangan. Jadi itu saya kira mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga tidak ada lagi korban dari pinjol ini. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang bunuh diri ya karena dipicu disebabkan pinjaman hutang untuk membayar ke pinjol tidak terlunasi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Silakan kalau yang mau subscribe, share, ya atau komen. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga masyarakat kita semakin sejahtera, hutang-hutangnya juga semakin berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada sama sekali punya hutang, dipinjol, supaya hidup kita ini lebih aman, tenang, dan tentram. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.